Skisma 1054, 1054. Apa itu skisma 1054? Kita akan berjalan menyusuri 3 bordes besar, seperti 3 bagian anak tangga menuju misteri Tritunggal, yaitu pertama, bagaimana Agustinus itu memahami Tritunggal. Yang kedua, bagaimana para Bapa Kapadokia itu memahami Roh Kudus. Dan yang ketiga, Filioque dan skisma 1054 di dalam terang salib dan kesatuan di dalam Kristus. Ini bedah. Bagian yang ketiga ini pernah saya singgung dalam suatu khotbah khusus ya tentang Filioque. Sekarang saya ada hubungkan dengan yang bagian pertama dan keduanya ini ya Bapak Ibu ya. Nah, mari kita susuri susunan anak tangga pertama menuju bordes besar yang pertama Bapak Ibu. Agustinus dan misteri kasih yang mengalir ini. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, ketika Agustinus merenungkan Tritunggal, ia tidak memulainya dari langit yang jauh Bapak Ibu, tetapi dari dalam kedalaman hati manusianya sendiri. Ia bertanya begini Bapak Ibu, bagaimana mungkin Allah itu satu, tetapi juga Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Lalu ia menemukan pantulan ilahi di dalam jiwa manusianya Bapak Ibu. Kejadian 1:26 mengatakan, baiklah kita menjadikan manusia itu menurut gambar dan rupa kita. Agustinus berkata, di dalam diri manusia ada ingatan atau memoria, pengertian atau intelektus, dan kehendak Allah atau voluntas. 3, tetapi satu jiwa. Bapa adalah sang sumber. Anak adalah firman yang lahir dari Bapa. Roh Kudus adalah kasih yang mengingat Bapa dan Anak. 1 Yohanes 4 ayat 8 bilang, Allah adalah kasih. Agustinus melihat Roh Kudus sebagai amor, kasih yang hidup, bukan sekedar energi, bukan sekedar kuasa, tetapi pribadi kasih itu sendiri. Dan dari perenungan inilah muncul gagasan, jika roh adalah kasih antara Bapa dan Anak, maka ia keluar dari Bapa dan Anak, bukan 2 sumber, tetapi satu persekutuan kasih ilahi. Agustinus tidak sedang memecah Allah ini Bapak Ibu. Ia sedang berusaha menjaga kesatuannya justru. Namun misteri Allah selalu lebih besar dari bahasa manusia. Dari bordes yang pertama, kita naik susunan anak tangga yang kedua, menuju bordes yang kedua, para Bapa Kapadokia, monarki Bapa ini. Sekarang kita berjalan ke timur. Basilius Agung, Gregorius Nazianzen, Gregorius dari Nisa. Mereka hidup dalam pergumulan mempertahankan keilahian Roh Kudus, Bapak Ibu. Yohanes 15 ayat 26 berkata, roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Bagi mereka, kata keluar, ekporiomai, itu sangat penting. Mereka berkata, Bapa adalah sumber tanpa sumber. Anak diperanakkan dari Bapa, roh keluar dari Bapa. Ini disebut monarkia, satu sumber yaitu Bapa. Bukan karena anak lebih rendah, bukan karena Roh Kudus itu kurang ilahi, tetapi karena di dalam relasi kekal itu Bapa adalah asal tanpa asal ini. Namun mereka juga berkata, roh diutus melalui anak, roh dinyatakan oleh anak, roh bersinar dari anak. Gregorius Nazianzen berkata, aku tidak dapat memikirkan yang esa tanpa diterangi oleh 3. Dan aku tidak dapat membedakan 3 tanpa kembali kepada yang esa.
Mereka menjaga misteri, Bapak Ibu. Mereka takut jika dua sumber disebutkan, maka struktur kasih kekal itu terganggu. Nah, ada udang di balik batu nih ya. Buru-buru, ayo naik susunan anak tangga yang ketiga, Bapak Ibu, menuju bordes yang paling atas, bordes ketiga. Inilah Filippi dan Luka skisma 10:54. Disinilah sejarah berbicara, Bapak Ibu. Satu kata ditambahkan di barat, filioque, dan dari anak. Satu kata, Bapak Ibu, tetapi menjadi jurang ini. Tahun 1054, anatema dilemparkan, meja perjamuan terbelah. Namun dengarlah ini. Apakah Allah berubah karena satu kata? Tidak, Bapak Ibu. Apakah Roh Kudus kemudian berhenti bekerja atau ngambek di timur? Tidak juga, Bapak Ibu. Apakah Kristus terpecah? Stop, pasti tidak. Efesus 4 ayat 4-6 berkata, satu tubuh dan satu roh, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah, dan Bapa dari semua. Skisma adalah luka gereja, bukan kemenangan teologi, Bapak Ibu. Barat ingin menjaga kesatuan esensi, Timur ingin menjaga keunikan sumber ilahi. Keduanya berusaha setia, Bapak Ibu. Keduanya mencintai Tritunggal. Namun kasih yang seharusnya menyatukan justru terkadang dikalahkan oleh ketegangan kuasa dan bahasa. Maka ini ada satu pesan profetis bagi gereja kita masa kini ya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, kita bisa memenangkan argumen, tetapi kehilangan kasih. Perhatikan ini. Yohanes 17 ayat 21 mengatakan, supaya mereka itu semua menjadi satu. Yesus tidak berdoa supaya mereka semua sepaham secara terminologi. Tidak, Bapak Ibu. Ia berdoa supaya mereka satu. Roh Kudus, apakah ia keluar dari Bapa saja atau dari Bapa dan Anak? Tetaplah roh yang sama yang membangkitkan Kristus dari kematian, dicurahkan di Pentakosta, menguduskan gereja, dan menghibur orang percaya. Roh tidak terbatas oleh polemik abad ke-11, Bapak Ibu. Nah, inilah misteri yang mengajarkan kepada kita kerendahan hati. Tritunggal bukan teka-teki untuk ditaklukkan, Bapak Ibu. Ia adalah lautan untuk diselami. Ayub 11 ayat 7 berkata, dapatkah engkau memahami hakikat Allah? Setiap rumusan teologi itu adalah pagar, bukan ladang itu sendiri. Filioque mengajarkan kita sesuatu. Apa itu? Bahwa misteri Allah itu terlalu dalam untuk dipenjara di dalam satu bahasa saja. Barat melihat dari perspektif kasih, Timur melihat dari perspektif sumber. Keduanya mencoba untuk menyentuh yang tidak tersentuh. Sebagai penutup harusnya bagaimana? Ya kembali ke salib, Bapak Ibu. Di bawah salib tidak ada Latin, tidak ada Yunani, hanya ada darah Kristus. Dan Roh Kudus dicurahkan bukan untuk memecah, Bapak Ibu, tetapi untuk menyatukan. Roma 5 ayat 5 menyatakan, kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Roh itu bukan teori, ia adalah api yang membakar kesombongan, api yang melembutkan hati keras, api yang menyatukan tubuh Kristus. Kiranya gereja belajar lebih takut kehilangan kasih daripada kehilangan perdebatan ini. Lebih rindu kesatuan daripada kemenangan teologis. Karena pada akhirnya Bapa tetap Bapa, Anak tetap Tuhan, Roh tetap Allah, dan Tritunggal tetap satu. Amin.